Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas C7 Farmakoterapi Infeksi. Di sini kami akan memaparkan materi infeksi jamur, tapi terlebih dahulu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Adapun anggota kelompok 4 yaitu Maya Aulia Zahra dengan stambuk 100, saya sendiri yang Gini Sasikirani dengan stambuk 106, Dwinda Resti Akbar dengan stambuk 142, dan Wahyuni Salim dengan stambuk 169. Jamur merupakan mikroorganisme saprofit pada manusia yang terdapat luas pada permukaan tubuh maupun pada mukosa, di mana jamur tidak dapat menginvasi barrier proteksi mekanis yang merupakan barrier pertama sistem imunitas alamiah. Infeksi jamur dapat bersifat invasif dan menginduksi infeksi oportunistik pada pasien yang imunokompromis, di mana untuk eh, oportunistik itu merupakan infeksi yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, jamur, parasit, ataupun virus yang memanfaatkan kesempatan yang biasanya tidak tersedia. Dapat digarisbawahi bahwa kesempatan ini dapat berupa sistem imun yang melemah, misalnya akibat AIDS atau pemberian obat imunosupresif. Kemudian untuk imunokompromis merupakan kondisi ketika sistem kekebalan tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi lemah. Memiliki eh, imunokompromis ini berarti tubuh kita mampu melawan infeksi bakteri, virus, dan jamur dengan baik. Akibatnya akan lebih berisiko mengalami infeksi yang lebih serius. Selanjutnya yaitu infeksi jamur. Infeksi jamur merupakan infeksi yang paling umum terjadi. Penyakit infeksi ini disebabkan oleh kunyit atau jamur. Infeksi jamur ialah merupakan infeksi yang paling umum terjadi, di mana penyakit infeksi ini disebabkan oleh kunyit atau jamur yang biasa disebut mukosis dan seringkali bersifat kronis. Banyak dijumpai bersifat superficial dan hanya mengenal kulit, dan bisa juga menembus kulit yang menyebabkan infeksi subcutaneus. Dalam dua dekade terakhir telah terjadi peningkatan intensi infeksi kunyit sehingga kandidemia menjadi penyebab septikemia keempat yang paling sering dijumpai. Peningkatan insidensi infeksi kunyit ini berikatan dengan semakin banyak orang yang mengalami supresi imun akibat transplantasi organ, mendapatkan kemoterapi untuk tumor neogenus dan tumor solid, atau terinfeksi dengan kuman imunodefisiensi virus atau biasa disebut dengan penyakit HIV. Pada periode yang sama terjadi perubahan yang signifikan pada pilihan terapi yang tersedia bagi para dokter. Sebagai contoh, pengembangan obat anti kunyit azole yang baru dan sedang berlangsung menawarkan terapi yang efektif untuk semua tapi infeksi nikotik yang paling serius. Baik, untuk slide selanjutnya Kemudian untuk patofisiologi yang pertama itu infeksi diawali dengan masuknya spora jamur ke dalam tubuh atau melekatnya spora tersebut pada kulit, di mana infeksi sistemik umumnya diawali dengan terhirupnya spora ke dalam paru-paru atau pada Candidiasis pulvovaginal. Infeksi yang dapat terjadi karena spora masuk melalui lubang vagina karena kurangnya kebersihan. Kemudian tubuh ini memiliki proses pertahanan terhadap infeksi jamur, akan tetapi kekuatannya sangat bervariasi antar individu, tergantung tingkat daya tahannya. Pada pasien dengan kondisi imunokompromis, infeksi jamur bahkan yang sifatnya oportunistik sangat mudah terjadi. Setelah spora masuk dan melewati lini pertahanan tubuh, dengan kondisi tertentu, spora dapat berkembang menjadi jamur dan membentuk koloni di dalam tubuh atau pada jaringan superficial.
Hal ini akan menimbulkan gejala lokal maupun sistemik. Next. Baik, selanjutnya ada pun faktor yang mempengaruhi penularan pada jamur. Yang pertama, trauma. Yang kedua, kelembapan kulit yang meningkat. Yang ketiga, lama kontak dengan sumber penularan. Yang keempat, resistensi atau lemah, itu termasuk penyakit sistemik. Kemudian ada genetik, itu sistem imun, keutuhan stratum corneum. Kemudian ada pun iklim, kelembapan, lingkungan yang meningkat atau panas, itu dapat menyebabkan kelembapan kulit juga meningkat. Selanjutnya jenis jamur. Ada jamur golongan sopilik, itu sumber penularannya berasal dari jamur yang lingkungan hidup utamanya pada binatang, pada kulit binatang. Berasal dari jamur yang lingkungan hidup utamanya itu di tanah atau sampah. Kemudian yang terakhir ada atropilik, sumber penularan jamur yang lingkungan hidup utamanya itu pada kulit manusia. Jadi untuk penyakit infeksi jamur dapat dilihat pada gambar yang telah tertera pada layar. Sebelum itu, sebelum menjelaskan untuk penyakit infeksi jamur, kita harus mengetahui untuk cara penularan, yang mana cara penularannya ini dapat dengan kontak langsung maupun tidak langsung. Untuk kontak langsung itu bersumber dari manusia, binatang, maupun tanah. Dan untuk tidak langsung itu lewat alat-alat yang terkontaminasi jamur seperti handuk, sisir, dan sebagainya. Kemudian untuk penyakit Tinea capitis disebabkan oleh fungi Microsporum sp dengan gejala gatal dan biasa terdapat pada anak-anak. Tanda khasnya itu pada pada lingkaran berwarna keabu-abuan pada kepala dan rambutnya itu patah-patah dan memberi gambaran botak. Kemudian tertutup squama kering keabu-abuan. Kemudian ada Tinea capitis, di mana disebabkan oleh fungi Trichopiton sp, yang mana ini berasal dari zoofilik maupun geofilik, di mana gejalanya itu gatal dan nyeri, dan biasa juga terdapat pada anak-anak. Adapun tanda khasnya yaitu daerah yang botak pada kepala dengan rambut rontok atau patah disertai pustula, krusta, dan kadang bengkak atau edema. Kemudian ada tinea corporis, di mana ini bagian badan yang berambut halus sehingga sering disebut tinea glabrosa. Kemudian untuk gejala gatal terutama saat berkeringat. Kemudian tanda khasnya itu lesinya tersusun melingkar atau berbentuk polisiklik. Kemudian terdiri atas papul-papul berkelompok, plak dengan bagian tengah tampak menyembuh, squama di mana bagian tepi eritem aktif dan bagian tengah menyembuh. Kemudian ada tinea incognito, di mana ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Untuk faktor risikonya itu karena kelembapan, kehamilan, pemakaian antibiotik, kortikosteroid jangka lama, dan penyakit sistemik seperti diabetes mellitus. Di mana tinea incognito ini memiliki dua bentuk. Yang pertama ada miselia pada suhu kamar. Kemudian yes pada suhu 37 derajat Celcius yang menyebabkan infeksi akut yang mana terdapat lesi satelit berupa pustula di sekitar lesi utama. Selanjutnya ada golongan contoh obat, mekanisme kerja, dan efek. Untuk yang pertama itu golongan makrolid polien. Adapun obatnya yaitu amphotericin B. Untuk mekanisme kerjanya membentuk pori di membran jamur yang mengandung ergosterol, tetapi tidak di membran mamalia mengandung kolesterol. Adapun efek yang diberikan yaitu hilangnya kandungan intrasel melalui pori bersifat fungisidal dan spektrum kerja luas. Selanjutnya
golongan analog pirimidin. Adapun obatnya yaitu flusitosin. Mekanisme kerjanya mengganggu sintesis DNA dan RNA secara selektif pada jamur. Adapun efek yang diberikan yaitu sinergistik dengan amfoterisin, toksisitas sistemik pada pejamu karena efek DNA dan RNA. Untuk golongan selanjutnya yaitu golongan asol. Adapun obatnya yaitu ketokonazol dan itrakonazol. Untuk mekanisme kerja ketokonazol yaitu dia menghambat enzim P450 jamur. Mekanisme kerja itrakonazol yaitu sama seperti ketokonazol. Adapun efek yang diberikan pada obat ketokonazol yaitu kurang selektif dan mengganggu fungsi P450 mamalia. Untuk efek yang diberikan pada obat itrakonazol yaitu jauh lebih selektif daripada ketokonazol. Selanjutnya golongan ekinokandin. Adapun obatnya yaitu caspofungin. Mekanisme kerjanya menghambat beta-glukan sintase. Adapun efek yang diberikan yaitu mencegah pembentukan dinding sel jamur. Dan golongan terakhir yaitu alilamin. Obatnya yaitu terbinafin. Mekanisme kerjanya menghambat epoksidasi skualen pada jamur dan peningkatan kadar tersebut bersifat toksik bagi jamur. Adapun efek yang diberikan yaitu mengurangi ergosterol dan mencegah pembentukan membran sel jamur. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi infeksi jamur dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.